Ya, saya harap Sabit saya akan menjelaskan apa itu pengertian psikologi. Psikologi perkembangan adalah yaitu the study of how individuals grow and change dan sepanjang hidup mereka. Disiplin ini mencakup berbagai aspek, termasuk yaitu aspek fisik. Aspek fisik adalah perubahan dalam tubuh dan kemampuan motorik. Dan ada lagi aspek kognitif, yaitu perkembangan pemikiran, pembelajaran, dan pemecahan masalah. Dan ada lagi aspek sosial. Aspek sosial yaitu interaksi dengan orang lain dan berkembangan hubungan sosial. Dan ada lagi aspek emosional yaitu perkembangan perasaan dan pengelola emosi. Dan psikologi perkembangan berfokus pada bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi individu dari masa bayi hingga dewasa, serta bagaimana pengalaman dan lingkungan membentuk perkembangan mereka. Perkenalkan, nama saya Valentinus Aselia Sokobana. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam perkembangan peserta didik. Ada beberapa prinsip dalam perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan bersifat holistik. Perkembangan ini mencakup berbagai aspek termasuk fisik, kognitif, dan emosional. Yang kedua, lingkungan belajar yang mendukung. Lingkungan yang positif dan memfasilitasi perkembangan peserta didik. Yang ketiga, pengalaman belajar. Pembelajaran harus yang relevan dan kontekstual. Yang keempat, interaksi sosial. Interaksi dengan teman sebaya dan orang dewasa berperan penting dalam perkembangan sosial dan emosional. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Yusuf Harimukti Yudhoyono. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan manusia. Nah, tahapan perkembangan manusia merujuk pada proses bertahap yang dialami individual sejak masa sebelum lahir hingga usia lanjut. Setiap tahap memiliki ciri khas dalam aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Nah, mungkin saya akan menjelaskan menurut beberapa para ahli gitu. Nah, tahapan perkembangan manusia secara umum meliputi itu ada masa sebelum lahir atau prenatal dan konsep hingga lahir gitu. Terus ada masa bayi baru lahir, sejak lahir sampai sekitar 2 minggu. Terus ada masa bayi 2 minggu hingga 2 tahun, masa kritis pembentukan dasar kepribadian. Dan yang keempat, masa balita 2 hingga 5 tahun, sering disebut usia prasekolah. Terus ada masa kanak-kanak 6 hingga 12 tahun, perkembangan fisik, sosial, dan emosional semakin aktif. Masa remaja 12 hingga 18 atau 19 tahun, terjadi pubertas dan pencarian identitas. Nah, terus ada masa dewasa awal, itu 18-19 tahun hingga 40 tahun. Terus ada masa dewasa pertengahan 40 hingga 60 tahun. Terus ada masa lanjut, itu di atas 60 tahun hingga meninggal. Itu. Menurut Jokle, bahwa perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh pengalaman yang diperoleh sejak lahir hingga dewasa. Terus manusia diibaratkan sebagai fabula rasa atau kertas putih, di mana pendidikan dan lingkungan sangat menentukan apa yang dituliskan pada diri individual tersebut. Kemudian ada dari Arthur Schopenhauer. Nah, menurut dia, perkembangan manusia ditentukan oleh faktor-faktor bawaan sejak lahir atau genetik. Nah, kemudian lingkungan dan pendidikan dianggap tidak berpengaruh besar karena sifat dan potensi individual sudah ditentukan sejak lahir. Nah, kemudian ada juga dari William Stem. Nah, teori ini tuh kata-kata William Stem itu dia menunjukkan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor bawaan, genetik, dan pengalaman. Lingkungan, keduanya saling berinteraksi dan menentukan hasil perkembangan individu. Terus kemudian ada dari Jean Piaget. Nah, Piaget menekankan perkembangan kognitif manusia melalui empati 4 tahap, yaitu sensori motor, proporsional, operasional konkret, dan operasional formal. Nah, setiap tahap memiliki karakteristik perkembangan berpikir yang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh proses asimilasi dan serta akomodasi.
Sekarang kita masuk ke faktor-faktor dalam perkembangan. Faktor-faktor dalam perkembangan itu ada beberapa. Kita mulai dari pertama, itu ada faktor internal. Nah, faktor internal itu adalah faktor yang dipengaruhi oleh genetik, nah, atau keturunan. Sangat menentukan potensi dasar individu seperti tinggi badan, warna kulit, bentuk tubuh, kecerdasan, bakat, hingga kerentanan terhadap penyakit tertentu. Nah, genetik juga merupakan warisan biologis dari orang tua yang membentuk karakteristik fisik dan psikologi anak. Terus dalam faktor internal juga ada hormon. Nah, hormon itu hormon itu adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang berperan penting dalam mengatur pertumbuhan fisik, perkembangan seksual, dan emosi. Perubahan hormon sangat berpengaruh terutama pada masa pubertas dan remaja. Kemudian juga ada nutrisi dan gizi. Nah, kebutuhan nutrisi yang cukup dan seimbang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dari perkembangan otak. Nah, kekurangan gizi juga dapat menghambat pertumbuhan dan mengganggu konsentrasi serta perkembangan kognitif anak. Kesehatan. Nah, kondisi kesehatan umum termasuk adanya penyakit atau gangguan kesehatan juga mempengaruhi proses tumbuh kembang individu. Nah, kemudian kita masuk ke faktor eksternal. Sekarang kita masuk ke faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu ada lingkungan fisik atau kebersihan, sanitasi, polusi sosial, keluarga, teman, dan masyarakat. Nah, dari budaya sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Lingkungan yang mendukung akan memberikan stimulasi positif, sedangkan lingkungan yang kurang baik dapat menghambat perkembangan. Nah, terus ada dari pendidikan formal dan informal, serta stimulasi kognitif sejak dini sangat berperan dalam perkembangan intelektual, emosional, dan sosial anak. Terus ada sosial dan ekonomi. Nah, kondisi sosial ekonomi keluarga seperti tingkat pendapatan, pekerjaan orang tua, dan akses terhadap fasilitas kesehatan serta pendidikan turut mempengaruhi perkembangan anak. Aktivitas fisik dan olahraga juga termasuk, karena aktivitas fisik yang cukup membantu pertumbuhan tulang dan otot serta menjaga kesehatan tubuh secara umum. Nah, itu bisa juga. Terus ada budaya. Nah, nilai-nilai norma dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat membentuk sikap, perilaku, dan cara berpikir individu kita. Terus ada juga faktor-faktor lainnya seperti faktor psikologis, dan faktor spiritual atau agama. Gitu.